صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah salat Aid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa bersama-sama menghadiri salat Aid pada pagi hari ini. Sebuah nikmat yang sangat besar adalah nikmat umur. Di saat yang lain Allah sudah panggil, dan sekarang kita alhamdulillah masih Allah berikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari seorang sahabat yang mulia bernama Abi Bakrah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menanyakan, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku siapakah manusia terbaik versi engkau." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Manusia terbaik adalah mereka yang Allah berikan umur panjang, mengecapi usia senja, dan diisi umur panjang itu dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian Abi Bakrah bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling terburuk?" Kata Rasulullah, "Syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu." Orang yang Allah berikan kesempatan umur panjang 40, 50, 60 dan berikutnya, namun umur yang panjang diisinya dengan kejelekan-kejelekan. Umur yang panjang diisinya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang panjang diisi dengan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang terbaik versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat beriringan salam kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari 124.000 nabi, di antaranya 318 rasul, Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi kita adalah sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, penghulu dari segala nabi dan rasul, dan kita patut berbangga untuk itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Subhanahu wa ta'ala. 14 abad yang lalu, ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji wada,
haji terakhir kali yang beliau laksanakan, beliau berdiri, kemudian beliau khutbatul wada. Beliau mengatakan la fadla li arabiyyin wala a'jamiyyin. Tak ada keutamaan antara orang Arab dan bukan orang Arab. Tak ada keutamaan suku Melayu dan suku Jawa, suku Banjar, suku Bugis, illa bittaqwa, kecuali keutamaan itu diperoleh karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap seperti mana janji Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencarikan solusi dari setiap permasalahan hidupnya, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di momen Idul Adha ini ada beberapa hal penting yang harus kita pahami dan kita jalankan selaku seorang muslim. Muslim yang berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yakni berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala totalitas, sebagai seorang hamba kepada seorang tuannya, dari seorang hamba kepada Tuhannya, dan dari seorang hamba kepada Rabbnya. Yang pertama adalah bahwa hakikat ajaran agama Islam adalah al-istislam lillah, atau berserah diri sepenuhnya kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Al-istislam lillah, berserah diri sepenuhnya kepada segala peraturan yang telah Allah buat untuk kita semua. Seorang ayah yang bernama Nabi Ibrahim, bergelar Abul Anbiya, bergelar Khalilullah, dan Ismail alaihissalam memberikan contoh bagaimana al-istislam lillah ini. Saat Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menyembelih anak semata wayangnya, buah hati belahan jantungnya. Tanpa ragu-ragu beliau pun dengan sepenuh hati berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, karena dia tahu sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kerelaan hati dan pengislaman atau berserah dirinya Ibrahim dan Ismail dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 103. Falamma aslama wa talahu lil jabin. Dan ketika Ibrahim dan Ismail telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa talahu lil jabin, dan Ismail dibaringkan di dahinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merekamkan kisah heroik mereka di dalam Al-Qur'an. Ketika Ibrahim alaihissalam berjumpa dengan Ismail, ya bunai, wahai anandaku tercinta, inni ara fil manami anni azbahuk. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Fanzur maza tara, wahai anandaku, berikanlah pendapatmu tentang perkara ini. Lihatlah jawaban anak yang soleh, lihatlah jawaban anak yang menenteramkan hati orang tuanya, lihatlah jawaban anak yang telah berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya abati, wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, sungguh engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian kita melihat juga kisah Ibunda Hajar, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim alaihissalam yang telah menunggu selama lebih kurang 85 tahun untuk
kedatangan seorang putra tercinta. Dan tatkala Ismail masih menyusui, Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa mereka ke lembah Bakkah, lembah yang tak ada seorang pun tinggal di sana, lembah yang tak tumbuh tumbuh-tumbuhan sedikit pun, tak ada buah-buahan di sana dan tak ada sumber air sama sekali. Tatkala Ibrahim sudah mengantarkan Hajar dan Ismail, beliau pun berbalik badan dan pulang ke Syam. Hajar di belakangnya mengikuti. Lantas Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, wahai suamiku Ibrahim, aina tazhabu wa tatrukuna bihadzal wadi?" Kemana engkau hendak pergi dan apakah engkau sanggup meninggalkan kami di lembah ini? Allazi laisa fihi insun wala syai'un, lembah yang tak ada manusia sama sekali dan lembah yang tak ada apa-apa sama sekali. Pertanyaan ini terus diulang oleh Hajar, ibunda Hajar. Namun Ibrahim tak sedikit pun menoleh ke belakang karena khawatir hatinya luluh dan tak tega melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Hajar meminta sebuah kepastian kepada Nabi Ibrahim. Allahul ladzi amaraka bihaza, wahai suamiku, apakah Allah yang telah menyuruhmu melakukan yang demikian ini? Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am, benar." Lantas seorang istri yang salehah tak lagi berkeluh kesah. Dia yang telah sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Allah mengatakan, "Izan la tudayyikuni." Baiklah, kalau begitu Allah pasti tidak akan menelantarkan aku. Itulah jawaban dari seorang yang telah sepenuhnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah poin worldview Islam. Bagaimana cara pandang kita mengenai kehidupan menurut agama Islam? Benar cara pandang kita, maka benar pula cara kita menjalani hidup ini. Salah cara kita memandang kehidupan, salah pula cara kita menjalani kehidupan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah hadis yang dikumpulkan oleh Al Imam An-Nawawi, mufti mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-40, An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimanqibaya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangiku dan menepuk pundakku. Faqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabilin. Saat itu umur Ibnu Umar masih 14 tahun. Wahai Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabilin. Wahai Ibnu Umar, hiduplah engkau di dunia seperti seorang pengembara atau seperti seorang musafir. Filosofinya adalah seorang musafir tak akan terpaut hatinya di tanah perantauan. Seorang musafir akan bergiat bekerja keras untuk mengumpulkan bekal untuk dibawa ke kampung halamannya tercinta. Seorang musafir tak akan berfoya-foya di kampung perantauannya. Seorang musafir tak akan bangun rumah yang megah yang untuk foya-foya di tanah perantauannya. Dia sibuk dan sibuk untuk mengumpulkan bekal untuk nanti dibawa ke kampung halamannya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabilin. Wahai Ibnu Umar, hiduplah di dunia seperti seorang pengembara atau seorang musafir. Dan barang siapa yang lalai, barang siapa yang ghaflah ketika di tanah perantauan sibuk berfoya-foya, lupa menyiapkan bekal, sungguh dia akan balik ke tanah kampung halaman dalam keadaan kosong dan dalam keadaan rugi.
Ad-dunya mazra'atul akhirah. Rasulullah SAW mengatakan dunia adalah ladangnya akhirat. Siapa yang menanam maka dia akan memetik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan momen Idul Adha ini kita bisa betul-betul totalitas menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar memposisikan diri kita sebagai seorang hamba dan memposisikan Allah sebagai Tuhan kita. Dan kita berusaha untuk bercara pandang dengan cara pandang Islam dalam memandang segi-segi kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.